Kehidupan di daerah bencana gempa di Yogyakarta dan Jawa Tengah perlahan mulai menggeliat kembali. Namun itu bukan menjadi alasan untuk menghentikan segala bantuan. Kemarin artis, musisi dan penyanyi Indonesia dalam jumlah yang sangat banyak menggelar konser kemanusiaan peduli Jogja dan Jawa Tengah di Ancol. Konser ini berlangsung dari siang sampai malam hari. Kahitna dan Ungu adalah dua grup band yang tampil di siang hari. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di GoSpot. Channel Anda akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Pemirsa, sekarang kuis GoSpot berhadiah 5 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Hadiahnya dipersembahkan oleh Koran Sindo. Kalau Anda mau hadiahnya seperti biasa, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah sekali, ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288 dengan tarif Rp2.000 per SMS. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama GoSpot, Anda tak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi GoSpot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Ariel dan Sarah Amalia mengadakan acara turun tanah anaknya Alea sekaligus syukuran rumah baru mereka di Bandung. Para artis dan musisi ikut memeriahkan acara amal yang diselenggarakan untuk meringankan penderitaan korban gempa di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Bams dikabarkan ingin memisahkan diri dari grup band Samsons. Marshanda enggan diekspos soal kedekatannya dengan Edi Baskoro Yudhoyono. Fiona Rosalina dan Eko Patrio mengidamkan punya anak kembar. Alia Rohali stres menghadapi acara pernikahannya. Pemirsa, Ariel punya 2 kebahagiaan sekaligus, yaitu putrinya mulai belajar berjalan dan punya rumah baru. Untuk putrinya, Ariel menggelar acara ritual khusus yang biasa disebut turun tanah. Dan punya rumah sendiri bagi sebuah keluarga pasti punya arti yang sangat penting. Ariel yang sebelumnya menumpang di rumah orang tuanya, kini berani memisahkan diri. Kita saksikan saja bagaimana kesiapan Ariel menjadi keluarga yang mandiri. Betapa bahagianya Ariel dan Sarah Amelia melihat Alea, putri mereka, kini sudah mulai belajar berjalan. Momen bahagia ini dirayakan dengan upacara adat yang intinya menandai kaki Alea pertama kali menginjak bumi. Ada 2 makna penting di balik acara tradisional ini. Pertama, sebagai orang tua, Ariel dan istrinya berharap supaya Alea siap menapaki kehidupan yang penuh aral dan rintangan di kemudian hari. Kedua, acara semacam ini juga bermakna penghormatan kepada bumi karena telah memberi banyak hal bagi kehidupan manusia. Ariel sendiri tak menyaksikan langsung momen ketika Alea berhasil berjalan beberapa langkah. Namun hal itu tak mengurangi kebahagiaannya. Apalagi sebelumnya kaki Alea baru saja lepas dari gips karena sedikit bermasalah. Nah, jadi kakinya agak hitam, memang dikit ya pas bagian sininya gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, cuman mumpung dia masih kecil masih bisa dibenerin gitu. Daripada udah gede ntar dia pengen kakinya dibenerin kan susah. Tapi yang pertama kali lihat jalan dia sih, iya. Aku malah belum sempat lihat yang pas jalan yang berapa? 5 langkah. 5 langkah, ya gitu. Cuman dia masih nungguin itu aku. Ritual yang sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat modern ini berlangsung di rumah baru Ariel. Selama ini Ariel dan keluarganya masih menumpang di rumah orang tua. Rumah berlantai 2 ini dibeli Ariel dari hasil jerih payahnya selama ini dan secepatnya akan ditempati. Pakai sih ya, cuman belum ada kompor gimana? Maksudnya, semuanya masih di sana. Cuman ini lagi ngisi-ngisi abis acara ini kan di atas juga masih dibongkar. Abis acara ini ntar baru satu-satu dulu yang penting-pentingnya. Paling kan 2 minggu lagi. Ya turut bahagia aja lah. Akhirnya ya punya rumah sendiri gitu. Ya seneng aja gitu. Ya teman bisa punya rumah kayak gini seneng aja. Karena kesibukannya, Ariel tak banyak terlibat pada persiapan acara ritual buat sang anak dan syukuran atas rumah barunya ini. Ayah Ariel yang banyak berperan, padahal kondisi kesehatannya sedang kurang sehat karena baru saja menjalani operasi bypass. Ayah Ariel bahkan sempat dilarikan ke rumah sakit karena kecapaian. Ariel sendiri dulu pernah menempuh pendidikan arsitektur. Dia tentu punya konsep sendiri tentang rumahnya ini.
Hanya saja Ariel tak punya banyak waktu luang untuk menuangkan konsepnya tersebut. Jangankan konsep, lihat saja rumah ini belum ada perabotan sampai-sampai belum tersedia kompor di dapurnya. Nggak ada konsep sih ya sebenarnya, aku nggak, karena nggak ada waktu jadi belinya udah jadi gini gitu. Udah jadi. Kalau misalnya waktunya banyak sih mungkin bikin sendiri gitu. Sejauh ini belum, aku baru yang penting ini ya apa isi-isinya itu ntar gitu lagi pada mesen sih. Perabotan kompor memang penting bagi sebuah rumah tangga. Kalaupun Ariel belum memilikinya bukan berarti dia tak mau tahu dengan kebutuhan rumah tangga. Ariel sudah melakukan lompatan hebat dari menumpang di rumah orang tua ke rumah sendiri. Kalau Alea sedang belajar berjalan, Ariel sedang belajar mandiri sebagai kepala keluarga dan juga orang tua. Dia berjanji akan lebih banyak menemani sang istri dan anaknya di hari-hari ke depan. Kalau buat aku sih nggak ada masalah ya, soalnya bentar lagi libur. Nggak, bentar lagi libur. Tinggal kemarin habis main di Bandung terakhir kan. Habis itu ntar ke sana selama beberapa bulan aku masih di rumah terus. Jadi mungkin kemarin-kemarin ya, kemarin-kemarin kan dia juga masih nggak terlalu repotin kali ya. Masih ya ganti-ganti doang. Kalau mungkin sekarang jadi aku bisa nemenin selama beberapa bulan ke depan. Pemirsa, hari Minggu kemarin bisa dibilang menjadi harinya para musisi dan penyanyi ibu kota untuk berkonser amal. Ada 2 gelaran konser amal yang berlangsung serentak di Ancol dan Hard Rock Cafe. Selain konser amal juga berlangsung acara lelang. Salah satunya adalah lelang barang-barang pribadi milik personil Samson. Sampai-sampai ada yang copot kaos buat dilelang kepada penonton. Pemirsa, mari kita saksikan liputannya. Kehidupan di daerah bencana gempa di Yogyakarta dan Jawa Tengah perlahan mulai menggeliat kembali. Namun itu bukan menjadi alasan untuk menghentikan segala bantuan. Kemarin artis, musisi dan penyanyi Indonesia dalam jumlah yang sangat banyak menggelar konser kemanusiaan peduli Jogja dan Jawa Tengah di Ancol. Konser ini berlangsung dari siang sampai malam hari. Kahitna dan Ungu adalah 2 grup band yang tampil di siang hari. Bagi personil Kahitna, Yogyakarta ternyata punya tempat tersendiri di hati mereka. Ada satu album kelima kalau nggak salah, album keempat ya. Kita tinggal di sebuah apartemen di Jogja dan kita tinggal beberapa minggu ya di pinggir kota dan kita buat satu album di situ. Jadi kita mengerjakannya proses kreatifnya di Jogja. Jadi yang jelas Jogja punya tempat tersendiri buat hati kami. Grup band Ungu memang tak punya memori khusus tentang Yogyakarta, namun itu tak menghalangi mereka untuk berbuat sesuatu untuk korban gempa di sana. Kontribusi yang paling jelas adalah kalau ada teman-teman yang mendownload lagu seperti yang dulu Ring On-nya, itu otomatis sudah menyumbang dengan langsung ke Jogja ya. Semua royalti kita pun juga kita kasih ke sana. Malam harinya giliran 2 penyanyi kawakan, Vina Panduwinata dan Dewi Yul naik panggung. Keduanya melihat musibah yang terjadi di Yogyakarta dan Jawa Tengah dari kacamata spiritual. Tuhan menitipkan pesan kepada umat manusia lewat musibah itu. Saya punya keyakinan bahwa kalau Tuhan sayang sama manusia itu biasanya Tuhan memberikan cobaan untuk mendewasakan manusia itu. Jadi saya berpikir bahwa mungkin ini adalah saat-saat di mana Indonesia sedang didewasakan gitu. Artinya dengan cobaan berat yang diterima. Ini sebetulnya pelajaran buat manusia-manusia yang merasa hidupnya tidak pernah tersentuh. Dengan ini kita bisa melihat bahwa kita nggak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ini sama Tuhan dikasih peringatan buat kita-kita semua ini. Dan buat yang kena bencana insya Allah ada hikmah lain. Ada hal yang lebih baik. Biasanya segala sesuatu harus dipatahkan untuk tumbuh lebih baik. Semalam juga berlangsung konser amal bertajuk 5,9 skala Richter yang berlangsung di Hard Rock Cafe Jakarta. Selain konser juga diselenggarakan lelang barang-barang pribadi milik personil Samsons yang hadir berempat minus vokalisnya Bams. Konde merelakan stick gitar kesayangannya untuk dilelang. Erik mencopot bajunya untuk dilelang juga. Sementara Irfan menyodorkan kalung kesayangannya. Stick drum saya. Terus ada juga bajunya Erik. Terus ada apa kan kalung ya. Cuma diperhatikan tiap lagu ya. Begitu juga lagu buat Jogja yang akan dipertemukan. Waktunya nanti akan keluar lah. Barang-barang mereka yang dilelang hanyalah sebuah awal.
Dalam waktu dekat, Samson berjanji akan segera ke Yogyakarta dengan membawa bantuan materi yang jauh lebih banyak. Kita akan segera datang ke Jogja dan kemarin kita sempat menggalang dana juga untuk Jogja untuk saudara-saudara kita.